Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata dan dibuat sebagai bahan renungan agar kita semua dapat belajar dan mengambil hikmah darinya. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, jangan lupa keikhlasan teman-teman untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe channel Catatan Sarah ini. Saya doakan Anda semua diberikan kesehatan, umur panjang, dan kelancaran rezeki. Di sebuah kawasan sederhana di pinggiran kota, berdiri rumah kecil berwarna hijau pucat yang catnya mulai mengelupas di beberapa sudut. Disitulah tinggal seorang gadis bernama Debila bersama keluarganya. Usianya baru menginjak 17 tahun, namun ia dikenal sebagai remaja yang ceria dan penuh semangat. Di rumah itu juga tinggal kedua orang tuanya yang sibuk bekerja, serta kakaknya, Fandu, yang usianya 8 tahun lebih tua darinya. Fandu baru saja menyelesaikan kuliah dan sedang dalam masa transisi mencari pekerjaan. Rumah itu tidak besar, hanya memiliki 2 kamar tidur, 1 ruang tamu kecil, dapur sempit, dan sebuah kamar mandi yang digunakan bersama. Meskipun sederhana, rumah itu penuh kenangan dan kerap diisi tawa keluarga, terutama ketika ayah pulang membawa cerita dari tempat kerjanya. Namun, di balik kehangatan itu, ada hal yang membuat Debila terus merasa terusik, yaitu sikap kakaknya yang semakin hari kian tertutup. Sejak menyelesaikan kuliahnya, Fandu hampir tak pernah keluar rumah. Ia jarang berinteraksi dengan siapapun, bahkan dengan anggota keluarganya sendiri. Jika tidak sedang makan atau ke kamar mandi, waktu Fandu hampir sepenuhnya dihabiskan di dalam kamarnya. Tak jarang ia bahkan mengunci pintu dan tak mengizinkan siapapun masuk. Ini membuat Debila merasa aneh dan heran. Padahal, semasa kuliah dulu, Fandu dikenal aktif dan mudah bergaul. Teman-temannya sering datang ke rumah, dan suara tawa mereka masih teringat jelas oleh Debila. Namun sekarang, yang tersisa dari Fandu hanyalah bayang-bayang masa lalu yang tak lagi ia kenali. Fandu bukan hanya berubah dalam hal interaksi, tetapi juga dalam kebiasaannya sehari-hari. Ia bangun siang, mandi hanya sesekali, dan seringkali tidak makan bersama keluarga. Bahkan saat makan malam, ketika semua orang berkumpul di meja makan, Fandu lebih memilih untuk makan di kamarnya dengan alasan sedang sibuk. Ibunya sempat mencoba mengajak bicara, menanyakan kabar, dan menawarkan bantuan jika Fandu sedang ada masalah. Namun, jawaban yang keluar dari mulut Fandu selalu singkat dan tertutup. "Enggak apa-apa, Bu. Aku cuma capek, atau lagi banyak yang dipikirin aja." Begitu katanya. Lama-kelamaan, kedua orang tua Debila pun berhenti memaksa. Mereka mengira Fandu hanya butuh waktu. Tapi tidak bagi Debila. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak beres. Ia bisa merasakannya dari cara Fandu menatap kosong ke layar laptop, atau dari ekspresi wajahnya yang seolah menyembunyikan sesuatu. Ketika Debila mencoba masuk ke kamarnya tanpa mengetuk, Fandu langsung marah besar dan membentaknya. Itu pertama kalinya Fandu membentak Debila. Sejak itu, Debila makin yakin bahwa ada hal yang sedang disembunyikan kakaknya. Bukan hanya karena perubahan perilaku, tetapi juga karena suasana di rumah yang menjadi canggung tiap kali Fandu muncul. Bahkan obrolan ringan di ruang tamu bisa mendadak senyap hanya karena langkah kaki Fandu terdengar mendekat dari lorong kamar. Sebagai adik, Debila merasa memiliki tanggung jawab moral, entah kenapa, untuk mengetahui apa yang sedang dialami kakaknya. Ia bukan tipe yang suka mencampuri urusan orang lain, tetapi perubahan drastis dalam diri Fandu membuatnya tidak bisa duduk diam. Ia sering melamun sendiri, membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Apakah Fandu terkena tekanan mental? Apakah ia menyimpan trauma yang tak diketahui keluarga? Atau mungkin ia hanya sedang kecewa dengan hidup setelah lulus kuliah? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Debila gelisah. Setiap malam sebelum tidur, ia memikirkan cara untuk mendekati kakaknya tanpa membuatnya marah. Tapi semua rencana itu selalu kandas. Hingga akhirnya suatu sore, setelah belajar untuk ujian matematika,
Debila memutuskan untuk ke dapur mengambil air minum. Saat berjalan melewati kamar Fandu, ia melihat sesuatu yang sangat jarang terjadi. Pintu kamar kakaknya tidak sepenuhnya tertutup. Ada celah kecil, mungkin hanya selebar 2 jari, tetapi cukup untuk membuat rasa penasarannya melonjak. Ia berhenti. Jantungnya berdetak cepat. Pikirannya berdebat sendiri, antara lanjut berjalan ke dapur atau mengintip sebentar ke dalam kamar itu. Tapi rasa ingin tahu akhirnya menang. Debila perlahan melangkah mendekat ke arah pintu yang sedikit terbuka itu. Ia tahu seharusnya tidak boleh mengintip privasi orang lain, terlebih lagi kakaknya sendiri. Tapi suasana hati yang selama ini terusik, dorongan emosi yang tak pernah tuntas, dan ketakutan bahwa Fandu sedang menyimpan sesuatu yang bisa berbahaya, membuat Debila tak bisa menahan diri. Ia mencondongkan tubuh, mengintip dari celah pintu yang terbuka itu. Pemandangan yang ia lihat membuat darahnya mendidih. Di atas meja kerja Fandu, layar laptop menampilkan adegan yang sangat tak pantas. Sebuah tayangan dewasa sedang diputar dalam kualitas tinggi, dan suara samar dari dialog film itu bisa terdengar jelas. Debila tertegun. Matanya tak berkedip. Ia tidak percaya apa yang ia lihat. Kakaknya, sosok yang selama ini dianggapnya cerdas dan bijak, ternyata menyembunyikan sisi gelap yang tidak pernah ia duga. Ia melihat Fandu duduk membelakangi pintu, mengenakan headphone, tampak begitu tenggelam dalam dunia yang ia tonton. Wajah Fandu terlihat santai, tanpa beban, tanpa merasa bersalah. Semua rasa hormat Debila terhadap kakaknya runtuh seketika. Tak sanggup menahan emosinya, Debila langsung mendorong pintu dengan keras hingga terbuka lebar. Kamu ngapain sih? Ini enggak benar, teriaknya dengan suara tinggi yang menusuk udara kamar. Fandu tersentak kaget, langsung mematikan layar laptop dan berdiri. Wajahnya memucat. Arin, kamu kenapa masuk kamar orang tanpa izin, bentaknya, mencoba menyembunyikan kepanikan di balik amarah palsu. Tapi Debila tak mundur. Ia menatap kakaknya dengan sorot tajam. Aku cuma lewat. Pintu kamu kebuka, terus aku lihat. Astaga, Kak. Kalau Mama tahu soal ini gimana? Katanya dengan nada yang lebih seperti ancaman daripada kekhawatiran. Mendengar itu, Fandu langsung panik. Ia melangkah cepat mendekati Debila dan berbicara dengan suara pelan. Arin, tolong. Jangan bilang Mama, ya? Ini cuma sesekali aja. Lagi pula aku udah dewasa. Debila mencibir. Wajar? Ini yang disebut dewasa, tanyanya sinis. Dalam hati, ia merasa bingung. Sebagai remaja, Debila tahu sedikit soal tayangan dewasa dari obrolan teman-teman atau media sosial, tapi melihat kakaknya sendiri menonton secara nyata membuatnya muak. Ia menatap Fandu dengan tatapan yang tak lagi sama. Dan saat itu juga, ia tahu hubungan mereka tidak akan pernah kembali seperti semula. Penjelasan dari Fandu yang seolah menggampangkan membuat dada Debila seperti disayat. Ia menatap kakaknya dengan pandangan tak percaya. Wajar? Serius kamu bilang ini wajar? Ujarnya dengan nada ketus dan penuh tekanan, meskipun di dalam benaknya sendiri ia bergelut dengan keraguan yang sulit dijelaskan. Sebagai remaja yang baru mengenal dunia, Debila belum sepenuhnya memahami batasan-batasan antara hal yang dianggap normal oleh orang dewasa dengan hal-hal yang seharusnya tidak ditoleransi. Namun, sikap Fandu yang terlalu santai justru memperparah kebingungannya. Fandu terlihat gugup, tapi tetap mencoba menampilkan raut wajah tenang. Ia melangkah ke arah adiknya dan duduk di ujung tempat tidur. Arin, aku ngerti kamu syok, tapi percayalah ini bukan hal besar. Banyak kok orang seumuranku yang juga nonton begituan. Lagian ini juga bukan karena aku kecanduan atau gimana. Hanya iseng aja. Serius deh, katanya dengan suara pelan dan nada meyakinkan. Debila melipat tangan di dada, matanya masih menatap tajam ke arah kakaknya. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi yang keluar dari mulutnya hanya desahan napas berat.
Ia merasa tersesat dalam ruang keluarga yang semestinya aman, namun kini terasa asing. Tolong jangan bilang mama atau papa ya. Aku janji, ini cuma sekali. Aku enggak akan ngulangin lagi, ucap Fandu dengan nada memohon, mencoba meredam emosi adiknya yang terlihat masih bergolak. Ia berdiri, mendekat sedikit, lalu menundukkan kepala sebagai isyarat bahwa ia benar-benar merasa bersalah. Namun, bagi Debila, penyesalan itu tidak cukup. Ada sesuatu yang hancur di dalam dirinya, rasa hormatnya terhadap Fandu yang selama ini ia anggap sebagai panutan. Sekuat mungkin ia menahan gejolak batin yang ingin meluap menjadi kemarahan, tapi ia tahu berteriak tidak akan menyelesaikan apapun. Ia hanya menjawab dengan singkat, "Ya udah. Tapi jangan ulangi lagi." Kata-katanya dingin, penuh penekanan. Kemudian ia berbalik, meninggalkan kamar kakaknya dengan langkah cepat dan perasaan yang berat. Malam itu, Debila mencoba memejamkan mata di kamarnya, namun bayangan kejadian sore tadi terus mengganggu pikirannya. Ia merasa seperti menyimpan rahasia yang terlalu besar untuk ukuran usianya. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat ekspresi Fandu, layar laptop yang tiba-tiba gelap, dan suaranya yang penuh pembelaan. Ia bertanya-tanya, apakah ini benar-benar kejadian biasa seperti yang dikatakan kakaknya, atau ada hal yang lebih dalam dan berbahaya yang belum ia ketahui? Pagi harinya, rumah seperti biasa dipenuhi aktivitas ringan. Ayah duduk membaca koran, ibu sibuk di dapur, dan suara televisi mengisi ruang tengah. Namun bagi Debila, suasana itu hanya pelapis dari keresahan yang terus tumbuh di dalam dirinya. Ia duduk di sofa ruang tamu, mencoba menyibukkan diri dengan membuka buku pelajaran, namun pikirannya tetap kembali ke kejadian semalam. Ketika suara langkah kaki mendekat, ia sudah tahu siapa yang datang. Fandu muncul dari lorong kamar, berpakaian santai dan membawa 2 gelas teh di tangannya. "Pagi, Rin," sapanya pelan, lalu meletakkan salah satu gelas di meja kecil di samping Debila. Gadis itu hanya melirik sekilas dan menjawab dengan suara nyaris tak terdengar, "Pagi." Ada kekakuan yang kentara di antara mereka, dan Fandu jelas menyadarinya. "Arin, tentang kemarin," katanya perlahan, berusaha membuka percakapan. Namun sebelum ia melanjutkan, Debila langsung memotong, "Aku enggak mau bahas itu lagi." Suaranya lebih tegas kali ini, meskipun ada getaran halus di ujung nadanya. Fandu tersenyum tipis, tampak tidak tersinggung, malah seperti sudah menyiapkan tanggapan. "Aku ngerti kamu marah. Tapi, kalau kamu penasaran, kamu bisa nonton bareng aku. Biar kamu enggak salah paham. Ini bukan sesuatu yang tabu kok." Perkataan itu membuat Debila menoleh dengan cepat. "Apa maksud kakak?" tanyanya dengan alis mengernyit. Ia benar-benar tak menyangka akan mendengar ajakan seperti itu dari mulut kakaknya sendiri. Fandu duduk perlahan di kursi seberang dan menatap adiknya dengan pandangan santai, seolah apa yang ia sampaikan adalah hal biasa. "Aku enggak maksa kok, tapi kalau kamu penasaran daripada kamu mikir yang enggak-enggak, sekalian aja tahu dari sekarang. Ini bagian dari proses dewasa juga kan?" katanya sambil tersenyum ringan. Debila diam. Di satu sisi ia sangat terganggu, tapi di sisi lain ada rasa bingung yang mulai menjalar. Apakah ini benar? Apakah ini cara Fandu untuk mendekatkan diri, atau justru sebaliknya, membuka celah ke arah yang salah? Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya mengalihkan pandangan ke arah jendela yang terbuka, memandangi pohon mangga di halaman samping yang daunnya bergoyang diterpa angin. Hatinya berkecamuk. Rasa penasaran yang semula datang karena ketidaksengajaan kini berubah menjadi sesuatu yang nyata, dan Debila tidak tahu apakah ia harus menolaknya dengan tegas atau memahaminya lebih jauh. Dalam keheningan itu, suara Fandu kembali terdengar. "Serius, enggak apa-apa? Ini bukan dosa. Kita belajar dari hal-hal yang enggak selalu ideal." Kalimat itu terus bergema dalam kepala Debila hingga malam tiba. Ia mengurung diri di kamar, merebahkan tubuh di atas tempat tidur sambil menatap langit-langit.
Rasa tak nyaman yang menyesakkan dada terus tumbuh seiring berjalannya waktu. Ia ingin bisa percaya bahwa ini semua hanyalah bentuk komunikasi yang janggal antar saudara. Tapi batinnya menolak. Kata-kata Fandu yang terdengar seperti ajakan terselubung itu terasa seperti racun manis, menggoda tapi menyakitkan. Ia merasa seperti sedang diuji, antara menjaga moralnya atau menyerah pada rasa penasaran yang tumbuh liar. Di sisi lain, ia mulai ragu akan batas-batas yang sebelumnya ia yakini. Ia merasa seperti berada di tepi jurang, dan satu langkah saja bisa membuatnya jatuh ke dalam lubang gelap yang tak bisa ia kembalikan. Dan benar saja, malam itu, Debila tak bisa tidur. Ia mendengar langkah kaki kakaknya yang sesekali mondar-mandir di lorong. Setiap suara dentingan sendal rumah membuat tubuhnya menegang. Ia memejamkan mata kuat-kuat, seolah dengan begitu ia bisa menghapus semua bayangan buruk dari pikirannya. Tapi kenyataan terlalu keras untuk dihindari, dan perasaan tidak aman kini mengintai di dalam rumah yang selama ini ia anggap tempat perlindungan. Tapi Fandu belum menyerah. Dengan gaya bicara yang tenang namun mengandung sesuatu yang aneh, ia berkata lagi, "Kalau kamu masih penasaran, aku bisa tunjukin. Nggak usah takut atau malu, anggap aja ini pengalaman baru." Nada suaranya terdengar begitu santai, seperti sedang membicarakan hal biasa, seperti film komedi atau dokumenter biasa. Tapi Debila langsung merasa bulu kuduknya meremang. Ia tidak mengerti mengapa kakaknya bisa begitu tenang mengatakan hal yang membuatnya tidak nyaman. Wajah kakaknya terlihat begitu datar, tidak ada rasa malu ataupun bersalah. Ada sesuatu yang berubah dari Fandu. Sesuatu yang tidak bisa Debila jelaskan tapi cukup kuat untuk membuatnya merasa waspada. Dalam pikirannya, pertanyaan demi pertanyaan berkecamuk. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Fandu? Apakah ini hanya sikap iseng yang kelewat batas? Atau ada sisi lain dari kakaknya yang selama ini tersembunyi di balik pintu kamar yang selalu tertutup itu? Debila menatap kakaknya dengan pandangan campuran antara kaget dan curiga. "Nonton? Kamu serius?" tanyanya sambil berusaha memastikan bahwa apa yang ia dengar bukan cuma salah tangkap. Tapi Fandu tidak bergeming. Senyuman tipis tetap terpasang di bibirnya, membuat Debila semakin merasa risih. "Iya, serius. Kenapa? Kamu pikir hal kayak gitu tabu? Kamu udah gede, Rin. Kamu harus tahu realita," jawab Fandu sambil tertawa kecil, seperti menganggap semua ini hanya obrolan ringan antar teman. Bagi Debila, kalimat itu terdengar seperti pancingan yang berbahaya. Ia tahu, sebagai perempuan yang sedang beranjak dewasa, wajar kalau ada rasa ingin tahu. Tapi rasa penasaran itu tidak seharusnya dimanfaatkan oleh siapapun, apalagi oleh kakaknya sendiri. Dalam hatinya, Debila bertarung antara keingintahuan dan kewaspadaan. Sebagian kecil dari dirinya mengakui bahwa ia ingin tahu, ingin paham tentang hal-hal yang dianggap dewasa. Tapi sebagian besar dirinya merasa bahwa cara Fandu menyampaikannya, cara yang terlalu santai dan menggoda, bukanlah cara yang tepat. Beberapa hari kemudian, Debila sedang duduk di meja belajarnya saat mendengar ketukan pelan di pintu. Ia tidak menyangka, ternyata Fandu berdiri di ambang pintu dengan laptop di tangan dan ekspresi santai. "Rin, aku nggak maksa, tapi kalau kamu masih penasaran, aku udah siapin filmnya," katanya sambil tersenyum. Debila terdiam. Ketegangan merayap perlahan ke seluruh tubuhnya. Di satu sisi, ia ingin menolak dan menutup pintu. Tapi di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang lemah, yang digoda oleh rasa ingin tahu dan hubungan kedekatan darah yang seharusnya melindungi, bukan mengancam. Ia tidak langsung menjawab. Dalam benaknya, ia mencoba menilai seberapa jauh ia bisa menjaga dirinya tanpa terlihat berlebihan. Fandu tidak menunjukkan tanda-tanda agresif. Semuanya tampak seperti tawaran biasa, dan justru itulah yang membuatnya berbahaya, karena dibungkus dengan wajah santai dan nada bicara lembut, bukan ancaman yang bisa dengan mudah ditolak. "Ya udah, tapi cuma sebentar.
Aku nggak mau aneh-aneh, ucap Debila akhirnya, setengah menyesal, setengah tertantang oleh dirinya sendiri yang tak sepenuhnya yakin. Fandu tersenyum kecil, lalu melangkah masuk dan duduk di samping adiknya. Ia membuka laptop dan memutar file yang telah disiapkannya. Debila duduk kaku. Ketika gambar mulai bergerak di layar, Debila langsung merasa jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia berpura-pura tenang, tapi matanya tak bisa berpaling dari layar. Pikirannya kacau. Adegan demi adegan muncul, menggambarkan sesuatu yang sebelumnya hanya samar ia pahami dari bisik-bisik teman sekolah atau potongan berita. Tapi kini semua ditampilkan begitu jelas dan tanpa sensor. Setiap detik terasa begitu lama, dan suara dari laptop seperti menggema di seluruh ruang. Fandu tampak sangat tenang. Ia bahkan beberapa kali memberikan komentar kecil seperti, "Ini cuma akting, tahu. Jangan tegang banget." Namun komentar itu justru membuat suasana semakin canggung. Debila merasa seperti sedang dijebak oleh kenyataan yang tidak ia pilih, oleh rasa penasaran yang semestinya tidak tumbuh di lingkungan keluarganya. Ia menoleh ke arah kakaknya beberapa kali, berharap ada tanda bahwa ini akan segera berakhir, tapi tidak ada. Ketika adegan semakin intens dan suara dalam film semakin tak tertahankan, Debila tak bisa lagi menyembunyikan ketidaknyamanannya. Ia menoleh cepat dan berkata lirih namun tegas, "Kak, cukup. Aku nggak mau lanjut." Tapi Fandu tampak masih terlalu santai. "Tenang aja, bentar lagi juga kelar," katanya sambil tetap menatap layar. Rasa takut dan jijik menyergap Debila. Ia berdiri dengan cepat dan menjauh dari laptop. "Aku bilang cukup," serunya, kali ini lebih keras. Fandu mendongak dengan ekspresi bingung, seolah tidak mengerti kenapa Debila begitu marah. Tapi bagi Debila, semuanya sudah cukup jelas. Ia tidak bisa terus berpura-pura bahwa ini adalah bagian dari pembelajaran. Ini bukan soal kedewasaan atau pengetahuan, tapi soal batas. Batas antara saudara kandung yang seharusnya saling menjaga, bukan saling menjerumuskan. Ia langsung keluar kamar, meninggalkan Fandu dengan layar laptop yang masih menyala. Di dalam dirinya, rasa malu, marah, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Ia merasa bodoh karena sempat membiarkan dirinya terbawa arus rasa penasaran. Tapi lebih dari itu, ia merasa dikhianati oleh seseorang yang selama ini ia percayai sepenuhnya sebagai pelindung. Debila menepis tangan Fandu dari mouse laptop dengan gerakan tiba-tiba. Matanya membelalak, nafasnya tercekat. Ia berdiri sambil mengatur ulang detak jantungnya yang mulai tak beraturan. Ada rasa sesak yang menusuk, bukan karena adegan di layar yang barusan diputar, tetapi karena kenyataan bahwa ia membiarkan dirinya berada dalam situasi itu. Perasaannya bergejolak, malu, marah, kecewa, dan sedikit takut. Tak tahu harus ke siapa ia berbagi. Fandu hanya duduk terpaku di kursinya, seolah tidak menyadari bahwa batas sudah dilanggar. Debila merapikan rambutnya, mencoba mencari kendali atas emosinya. "Kak, aku nggak mau lanjut. Aku nyesel. Ini salah," katanya dengan suara yang pelan namun pasti. Fandu mengerutkan dahi, seolah tak mengerti arah pembicaraan itu. Ia mencoba tertawa kecil. "Rin, kamu terlalu tegang. Ini bukan masalah besar." Tapi Debila menggeleng. "Masalah besar atau kecil itu bukan kamu yang nilai. Aku perempuan, Kak. Aku punya hak buat merasa ini salah," jawabnya cepat. Suasana kamar mendadak sunyi. Hanya detik jarum jam yang terdengar. Hati Debila berteriak-teriak, menyalahkan dirinya karena sempat membiarkan rasa penasaran menguasai logikanya. Ia merasa tubuhnya dicemari oleh sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Segalanya terasa salah, meskipun belum terjadi hal yang lebih jauh. Namun ia tahu, jika ia tidak segera menghentikan semuanya saat itu juga, ia bisa saja tenggelam lebih dalam ke dalam jurang yang sama sekali tidak ia inginkan. Dan sejak malam itu, ia bertekad untuk menjaga jarak sejauh mungkin dari Fandu.
Tak peduli seberapa dekat hubungan darah mereka, ia tidak bisa lagi merasa nyaman berada di dekat kakaknya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang terus berulang. Debila tak lagi menikmati pagi dengan segelas teh manis atau obrolan ringan bersama keluarganya. Setiap langkah yang ia ambil di dalam rumah dipenuhi waspada. Bahkan langkah kaki Fandu di koridor mampu membuat bulu kuduknya meremang. Ia menutup dirinya rapat-rapat, menolak semua bentuk interaksi yang bersifat pribadi. Bahkan saat makan bersama pun, ia lebih sering memilih diam dan menghindari kontak mata. Tapi Fandu seolah tidak memahami atau mungkin sengaja bersikap acuh. Ia tetap hadir dengan wajah santainya, seolah malam itu tidak pernah terjadi. Seolah apa yang membuat Debila menangis sendirian di balik pintu kamarnya hanyalah adegan fiksi belaka. Puncaknya terjadi di suatu pagi, saat Debila baru keluar dari kamar mandi. Ia hanya memakai handuk karena terburu-buru, dan saat berpapasan dengan Fandu, mata kakaknya menatapnya bukan seperti kakak kepada adik. "Rin, jangan bikin kakak susah dong," katanya sembari tertawa kecil. Perkataan itu menusuk dada Debila seperti sembilu. Ia merasa terhina, dipermainkan, dan tidak dihormati. "Kak, kamu apaan sih? Jangan ngomong kayak gitu," jeritnya keras sebelum masuk ke kamarnya dan mengunci diri. Di balik pintu itu, Debila merosot duduk. Tangannya gemetar, jantungnya berdebar kacau. Ia merasa tubuhnya tak lagi aman di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman. Ia tahu, sesuatu dalam hubungannya dengan Fandu telah rusak. Mungkin tidak secara fisik, tapi secara emosional, ada batas yang telah dilampaui dan tak bisa dikembalikan seperti semula. Beberapa minggu kemudian, orang tua mereka merencanakan liburan ke sebuah villa di dataran tinggi. Sebuah tempat yang biasanya mampu menenangkan hati dan pikiran. Tapi bagi Debila, kabar itu bukan kabar gembira. Ia tidak ingin pergi, bukan karena tidak suka udara sejuk atau pemandangan pegunungan, tetapi karena kehadiran Fandu yang akan ikut dalam perjalanan itu. Ia tahu, ia tidak akan bisa benar-benar merasa damai. Namun, karena tak ingin mencurigakan orang tuanya, ia menyetujui dengan berat hati. Perjalanan ke villa diisi dengan keheningan. Sesampainya di sana, semua terlihat sempurna. Rumah kayu besar yang hangat, aroma cemara di udara, dan suara angin berdesir lembut. Tapi semua keindahan itu tidak bisa menghapus rasa resah dalam hati Debila. Pada malam pertama, saat seluruh anggota keluarga telah tertidur lelap, Debila sedang bergelung di balik selimutnya, mencoba memejamkan mata, ketika ketukan pelan terdengar dari pintu. "Rin, buka dong. Aku cuma mau ngobrol." Suara Fandu memecah keheningan malam. Debila menahan napas, berharap Fandu menyerah. Tapi ketukan itu berlanjut. Dengan rasa enggan, ia membuka pintu sedikit. "Kak, udah malam. Mau apa sih?" Fandu tersenyum kecil, wajahnya terlihat seperti biasa. "Enggak apa-apa, cuma pengen ngobrol bentar aja," ujarnya. Debila merasa ragu. Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Fandu sudah melangkah masuk. Kamar itu hanya diterangi cahaya remang dari lampu tidur. Fandu duduk di pinggir ranjang, terlihat santai. Ia mulai mengajak Debila berbicara tentang hal-hal ringan, seperti tentang kuliah dan masa depan. Tapi perlahan-lahan, pembicaraan itu bergeser, seperti aliran sungai yang mendadak meluncur ke arah yang tak terduga. "Kamu pernah mikir enggak, Rin, tentang apa yang kita mulai dulu?" katanya pelan. Jantung Debila berdetak lebih cepat. "Apa maksud kakak?" Ia mencoba tetap tenang. "Enggak usah sok polos. Kamu juga penasaran kan?" ujarnya. Saat Fandu mulai mendekat, Debila segera menjauh. "Kak, jangan. Ini salah." Tapi Fandu seolah tuli. "Kita enggak akan sampai kemana-mana, tenang aja." Tangan Fandu sempat menyentuh lengan Debila. Saat itu juga, adrenalin dalam tubuh gadis itu melonjak. Ia berdiri dan berkata lantang,
Kak, keluar sekarang juga. Fandu hanya memandangnya bingung, seperti tak percaya bahwa ia ditolak. Tapi Debila tidak peduli. Dengan tenaga penuh, ia mendorong tubuh Fandu menuju pintu, lalu menutupnya rapat-rapat dari dalam. Setelahnya, ia jatuh terduduk dan menangis dalam diam. Isakannya tertahan, tapi hatinya porak-poranda. Di tempat yang seharusnya menjadi ruang perlindungan, ia justru merasa terancam oleh orang yang seharusnya menjaga. Pulang dari villa, suasana rumah benar-benar berubah. Tak ada lagi canda tawa antara Debila dan Fandu. Tak ada sapaan, bahkan saling tatap pun sudah menjadi hal yang asing. Debila hidup dalam diam yang menyiksa. Ia tidak tahu apakah yang ia rasakan lebih mirip rasa bersalah, kecewa, atau trauma. Ia tidak ingin bercerita pada siapapun, tapi rasa itu tak bisa ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Dalam mimpi, ia selalu melihat wajah ibunya menangis kecewa, atau ayahnya memandangnya seperti orang asing. Ia merasa hancur. Saat melihat cermin pun, ia merasa jijik. Seolah ia telah rusak oleh kesalahan yang seharusnya tidak pernah dimulai. Tapi ia sadar, diam tak bisa menyembuhkan. Maka pada suatu malam yang dingin, ia mendatangi pintu kamar ibunya dan mengetuk pelan. "Bu, boleh ngomong sebentar?" Suaranya bergetar. Sang ibu membuka pintu dengan wajah mengantuk. "Ada apa, sayang?" tanyanya lembut. Dan malam itu, Debila menceritakan semuanya, dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir, dengan rasa takut yang hampir membuatnya pingsan. Tapi ibunya tidak marah. Ia memeluk Debila erat, menenangkan dengan pelukan yang hangat dan tenang. "Kamu berani cerita, itu artinya kamu masih ingin memperbaiki semuanya, nak?" "Ibu bangga," bisik ibunya sambil menahan tangis. Debila merasa beban di dadanya perlahan terangkat. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Proses yang akan panjang, melelahkan, dan mungkin menyakitkan. Tapi ia siap. Ia sudah memilih untuk melawan, bukan lagi bersembunyi.